Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi jama'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih diizinkan untuk menunaikan kewajiban berupa ibadah siam Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan puasa kita hari ini dan juga hari-hari sebelumnya, termasuk hari-hari mendatang, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu saya ingatkan, monggo kita jaga siam kita, jangan sampai seperti diingatkan Rasulullah, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada nilainya. Karena apa? Karena melanggar hal-hal yang memang tidak diperbolehkan, seperti rafas dan jidal misalnya. Oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak Ibu saudara semuanya untuk berhati-hati menjaga siam Ramadan kita. Selamat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap besok mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan sharing berkaitan dengan jalan meraih sukses. Saudara-saudara dan para pemirsa Bapak Ibu, semua orang pasti ingin menjumpai atau ingin memperoleh kesuksesan dalam hidupnya, siapapun mereka, apapun statusnya. Tapi perlu juga kita pahami bahwa indikator sukses itu berbeda-beda, tergantung dari latar belakang keilmuan dan visi hidup masing-masing orang. Tapi sebagai umat muslim sudah jelas itu apa visi hidup itu, atau apa ciri-ciri orang sukses itu, sebagaimana Allah telah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah insyaallah 201. Di sana ada ayat, dan ayat itu menjadi doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam ayat itu, dalam doa itu, ya, itu bisa kita pahami sebagai visi dari orang muslim. Apa itu? Baik di dunia, baik di akhirat, dan baik dan terbebas dari api neraka. Itu harus kita pahami, tetapi tidak hanya sekedar kita lantunkan, harus ada upayanya gitu. Upayanya. Jadi situ ada kata baik, ya, ada kata baik. Kita mohon kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan terbebas dari neraka. Nah, masalah kebaikan itu pun juga berbagai macam konsep, ada berbagai macam pandangan. Apa yang dikatakan baik itu? Nah, ini juga macam-macam indikatornya, tergantung dari sudut pandang, dan juga tadi tergantung dari bagaimana orang punya wawasan hidup gitu ya. Tapi kalau orang Islam itu harus mengacu kepada apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Nah, baik dalam konsep Islam itu sesuatu yang melahirkan pahala. Jadi apapun yang melahirkan pahala itu sebagai sebuah kebaikan. Cuman pahala juga dijelaskan di dalam Al-Quran itu, seperti di surat An-Nisa, ya, ayatnya 123, yang di dalamnya di sana diinformasikan bahwa yang namanya pahala itu bukan menurut angan-anganmu, bukan menurut angan-anganmu. Di situ di dalam catatan diterjemah di sana itu termasuk bukan angan-angannya orang Muslim, bukan orang-orangnya Nasrani Yahudi, tapi menurut kehendak agama, menurut kehendak Allah. Itulah baik, itulah pahala begitu. Maka kemudian ketika orang itu kembali kepada doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah tadi, di dunia itu minta kebaikan, ya, maka siapapun
yang komitmen dengan doa itu akan berusaha bagaimana supaya di dunia itu bisa memperoleh sekian banyak pahala, begitu ya, sekian banyak pahala gitu. Nah kemudian ada juga informasi dari Rasulullah. Nah siapa orang yang baik di dunia ini? Siapa orang yang baik di dunia itu? Di antaranya apa ya, Rasulullah sudah mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Satu, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Monggo kita coba untuk introspeksi, seberapa banyak, seberapa besar kita ini sudah memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Oh ini perlu loh, ini perlu kita evaluasi terus. Jangan sampai hidup kita ini tidak ada manfaatnya untuk orang lain, hanya untuk diri sendiri. Oh jangan. Dan kemudian kebaikan yang lain di dunia ini, Rasul juga mengingatkan, dan yang artinya begini, sebaik-baik orang itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Oh ini sebuah kebaikan. Kebetulan kita sedang berada di bulan Ramadan, dan Ramadan itu dikatakan Syahrul Quran. Bapak Ibu saudara semuanya, Rasul mengingatkan loh ini tentang Quran ini. Jadi ketika orang itu membaca Al-Quran, dia akan dapat pahala 1 huruf 10. Coba kalau kita membaca kira-kira Al-Fatihah berapa huruf, lalu berapa nilainya coba. Ini keutamaan kita baca Al-Quran. Kemudian ada lagi ya, Quran itu akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada ahlinya, kepada yang membacanya. Maka tidak ada alasan bagi orang muslim itu untuk tidak memahami, membaca, mengamalkan Al-Quran. Nah monggo kita usahakan, karena ini Syahrul Quran ya, di bulan Ramadan ini kita upayakan sebaik mungkin agar kita bisa selalu memperbanyak berkomunikasi dengan Al-Quran. Saya saran saja, saran ya, monggo silahkan sekarang mengkhatamkan Al-Quran, mengkhatamkan baca Al-Quran, atau silahkan membaca berapapun, tetapi sekaligus dibaca terjemahnya. Kemudian ketika diterjemah itu ada catatan-catatan angka kecil-kecil itu, kemudian di bawah itu ada penjelasannya, cari itu, sehingga kita akan tahu informasi apa yang diamanatkan dengan ayat yang kita baca. Ya maaf saja, selama ini mungkin kita sudah khatam sekian kali, tapi minta maaf ya sekali lagi, coba kita introspeksi, apakah kita sudah pernah mengkhatamkan membaca terjemah Al-Quran. Nah, sehingga informasi dari Quran itu bisa kita serap. Nah, kalau nanti ingin memperdalam makna yang lebih luas, nah itu di majelis yang berbicara soal tafsir Al-Quran, monggo saja. Tapi minimal baca terjemah sudah baik loh itu, minimal itu. Nah itu kebaikan di dunia itu. Kemudian Allah juga mengisyaratkan atau memerintahkan kalau orang itu ingin sukses di dunia, diminta untuk bekerja. Karena hasil kerjaan kita itu akan dilihat oleh orang-orang yang beriman juga, hasilnya apa begitu. Walaupun di sana itu informasinya ya di dalam Al-Quran itu, di situ berkaitan dengan persoalan akidah, tetapi kemudian pemahamannya diperluas menjadi apa? Menjadi bekerja, menjadi orang yang tidak mempunyai sifat malas. Nah, kalau orang itu mau bekerja, ya insya Allah dunianya ini akan terpenuhi, bisa tercapai itu. Nah ini berkaitan dengan kebaikan di dunia ya, hasanah fid dunya, hasanah fid dunya. Jadi orang di dunia ini kebaikannya itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain ya, untuk orang lain. Nah terkait dengan untuk orang lain ini, mumpung kita sedang baik-baik hati kita, taat kepada Allah di Ramadan ini, kita juga perlu peduli dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Mari kita berusaha untuk mendoakan negeri kita ini agar menjadi negeri yang baik, sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa untuk negeri Mekah di surat Insyaallah Al-Baqarah 126. Di sana ada doa, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi kita berdoa juga untuk
anak kita agar nanti menjadi anak yang tetap mendirikan sholat, yang di awal tadi saya katakan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal Rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian yang untuk kehidupan berbangsa dan bernegara itu sebagaimana Al-Baqarah ayat 126. Monggo kita upayakan untuk peduli dengan orang lain termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kemudian ada lagi di dalam Al-Baqarah tadi, surat Al-Baqarah ayat 201 tadi, doa sapu jagat orang mengatakannya, ya. Setelah kita mohon kebaikan di dunia, kita mohon kebaikan di akhirat. Saudara, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, ya, kebaikan di akhirat itu apa? Orang yang sukses di akhirat itu ketika dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sukses. Tetapi surga itu harus dicapai dengan sebuah upaya, dengan usaha di samping kita berdoa. Di antaranya apa usahanya? Ya kita mohon kepada Allah. Di samping beramal, ya, beramal soleh, atau dalam pengertian Islam itu kita beribadah, lalu kita juga melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Nah, ibadah itu apa? Ibadah itu apa? Ada satu pemaknaan bahwa ibadah itu adalah sebutan terhadap segala sesuatu. Sebutan terhadap segala sesuatu, ya, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu perkataan, perbuatan, zahir maupun batin. Nah, gitu. Jadi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, yang nampak maupun yang tidak nampak, nah, itu ibadah. Maka apa yang kita laksanakan harus diridhoi. Nah, proses untuk memperoleh surga itu termasuk juga dengan doa. Di antaranya apa? Setelah kita melakukan sholat wajib, kemudian kita berzikir, bertahmid, ya, atau membaca wirid yang ada 100 itu, ya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat kursi. Maka hadis mengemukakan tidak ada yang menghalangi untuk masuk surga kecuali kematian. Oh, ini kan harus juga kita amalkan itu. Monggo nanti setelah kita wirid tiap ba'da sholat, kita lanjutkan dengan membaca ayat kursi. Kemudian yang lain lagi, kita membaca doa sayyidul istighfar. Jadi istighfar yang paling hebat itu. Di dalam hadis dikemukakan, jadi siapa yang membaca sayyidul istighfar itu, ketika membacanya itu di waktu malam sebelum datangnya siang, lalu dia itu meninggal, maka dia termasuk ahlul jannah. Begitu pula ketika dia membaca di waktu pagi sebelum datang malam, gitu, maka dia meninggal, dia termasuk ahlul jannah. Jadi membaca di siang hari sebelum malam lalu dia meninggal, dan membaca di malam hari sebelum siang dia meninggal, dia termasuk ahlul jannah. Nah, monggo itu kita gunakan sebagai wirid, sebagai wirid kita, gitu ya, sebagai wirid kita. Ini doa sayyidul istighfar, saya kira ini sudah sangat familiar di kalangan kita, cuman bagaimana kita mempraktekannya. Nah, ini yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya, sehari-hari. Nah, kemudian di samping kita baca doa tadi, juga ada doa yang bisa kita lantunkan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Doa luar biasa itu. Maka mari doa-doa seperti itu kita gunakan sebagai wirid kita dalam rangka untuk mencapai hasanah fil akhirah, ya, hasanah fil akhirah, ya. Nah, kemudian yang terakhir, kita mohon supaya terhindar dari siksa api neraka. Nah, itu juga kita berdoa itu di samping berusaha, dan doa itu bisa kita laksanakan sejak di tahiyat kita yang akhir, ya, tahiyat yang akhir sebelum salam itu, ya. Ada monggo kita biasakan itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu kan doa luar biasa itu.
Nah, oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan untuk mencari sukses ya bagi umat Islam itu ya, sukses yang paling hebat adalah sukses untuk akhirat kita nanti ya. Monggo kita proses, dan ini mumpung kita dalam keadaan baik ya, kita berpuasa ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk memperbanyak doa, dan kemudian siam kita juga kita jaga sebaik mungkin sehingga Allah akan menerima siam kita ini. Saya kira demikian yang saya sampaikan pada hari ini. Ada salah-salah kata, mohon maaf, dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain di dalam proses sharing ini. Demikian, ada kurang yang minta maaf sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.